kebangkitan Islam di Indonesia, kita harus melihat menilik ke belakang dulu. Kebangkitan Islam di Indonesia itu jilid pertama adalah ketika umat Islam merespon kolonialisme secara fisik, yaitu waktu adanya penjajahan langsung oleh Belanda. Waktu itu kolonialisme itu membawa misi perdagangan, membawa misi ingin menguasai rempah-rempah. Para kolonial Belanda itu membawa misi bukan hanya menguasai rempah-rempah, tetapi membawa agama mereka juga ke Nusantara ini. Ini makin pelik persoalan. Nah, dari perjalanan panjang ini, tentu saja ini melahirkan para pejuang Islam di sisi lain, sehingga menurut media Belanda waktu itu fanatisme terhadap Islam umatnya itu mengakibatkan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, ini saya kira awal kebangkitan umat Islam di Indonesia ketika merespon penjajah. Nah, Soekarno jelas, Bung Karno pernah menyatakan bahwa Islam itu harus maju, jangan melihat ke belakang. Maka umat Islam harus menatap ke depan. Itu pernyataan Bung Karno. Nah, di sini saya kira ketika pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ini terjadilah pengelompokan umat Islam. Di satu sisi ada Islam nasionalis, di sisi lain ada Islam dalam artian Islam puritan, Islam yang menginginkan bahwa Republik Indonesia itu menjadi republik yang bersyariatkan Islam, sehingga waktu pembahasan di BPUPKI melahirkan yang namanya Piagam Jakarta. Inilah saya kira upaya umat Islam secara politik waktu itu. Tentu saja ini banyak perdebatan di tokoh-tokoh nasional tentang apakah Islam itu menjadi resmi sebagai sistem kenegaraan atau tidak. Perjalanan pasca kemerdekaan sampai tahun 66, umat Islam jelas di sini terkotak-kotakan pada sebuah segmen ideologi. Nah, ini tentu saja akan melahirkan sebuah gesekan-gesekan yang tidak terelakkan di dalam negeri ini waktu itu. Tentu saja bagi umat Islam yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara Islam atau menjadi negara yang bersyariatkan Islam, ini berbeda-beda perjuangannya. Ada yang lewat parlementer, yang ini dimotori oleh Masyumi, ada juga yang lewat
perjuangan gerilya lewat DITI, tapi dua-duanya gagal karena akibat tidak kuatnya, menurut saya ini akibat tidak kuat, tidak ada penopang secara ekonomi. Terus yang kedua, mereka kenapa kalah? Karena kurang lugasnya, kurang cakap, kurang cekatan ketika dalam melakukan sebuah lobby-lobby politik. Karena waktu itu saya kira tokoh-tokoh Islam ini, mau yang di Masyumi maupun yang ada di DITI, ini konteksnya Islam politik saya berbicara. Jelas kekurangan sumber daya manusia maupun lobby-lobby politik internasional. Ini saya kira yang menyebabkan mereka itu kalah. Saya katakan kalah secara politik maupun secara militer umat Islam. Nah, tetapi di sisi lain Soekarno juga itu berbicara tentang bagaimana atau berbicara tentang Islam Indonesia ini harus seperti apa. Soekarno ini berbicara tentang Islam yang berkemajuan. Nah, bahkan menurut saya ini umat Islam di Indonesia ini harus berterima kasih juga kepada Bung Karno, kan Bung Karno juga punya perhatian sangat besar terhadap Islam. Menurut saya dalam pengertian yang lain, karena kita tidak bisa membuat atau melihat dari cara pandang satu saja, harus banyak melihat cara pandang yang lain di Indonesia ini, karena mereka juga semua muslim. Bung Karno itu juga berbicara tentang Islam, tapi dengan cara pandang dia. Begitupun Kartosuryo, begitupun Nasir, ataupun tokoh-tokoh NU maupun Muhammadiyah. Dia berbicara tentang cara pandang bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia ini, umat Islam Indonesia ini miskin-miskin. Itu yang menyebabkan mereka kalah dalam kategori apapun, dalam sama mereka itu kalah apa? Karena tidak menguasai ekonomi. Karena tidak menguasai ekonomi itu dari zaman itu kuncinya itu. Nah, itulah dinamika ketika zaman penjajahan sampai zaman pasca kemerdekaan, sampai akhirnya itu meletus G30 SPKI atau Gestapo. Ini saya kira keberakhiran daripada pertarungan ideologi. Nah, memasuki jilid kedua itu zaman Orde Baru. Nah, Orde Baru kita mungkin mengenal dengan istilah trilogi pembangunan. Apa itu trilogi pembangunan? Satu, stabilitas politik, pertumbuhan dan pemerataan. Nah, kalau berbicara pertumbuhan dan pemerataan, oke lah, semua pasti sepakat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di poin pertama, stabilitas politik. Nah, inilah yang membuat seluruh komponen entah itu Islam ataupun nasionalis yang ke kiri-kirian itu semuanya dibatasi, bahkan dikebiri
partai-partai yang dulunya itu partai-partai yang bernuansa Islam ataupun partai-partai Islam itu digabungkan dalam Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan. Terus partai-partai yang entah itu Katolik, Kristen atau partai-partai nasional itu digabungkan dalam Partai Demokrasi Perjuangan atau PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Bukan Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Nah, stabilitas politik inilah yang mungkin membuat tokoh-tokoh yang tersadarkan bagaimana umat Islam ini menyadari tentang dinamika waktu itu, dinamika kekuasaan zaman Orde Baru. Nah, inilah yang disadari oleh Nurholis Majid atau Cak Nur. Yang kedua, saya kira mungkin ada banyak tokoh-tokoh lain, tapi saya kira yang paling menonjol itu ada tiga: Cak Nur, Gus Dur, dan Imaduddin Abdul Rohim. Yang mempelopori Imaduddin ini tokoh ITB yang mempelopori lahirnya pembangunan Masjid Salman, sehingga dari Masjid Salman inilah lahirlah tokoh-tokoh Islamis dari kalangan kampus, dan kampus-kampus lain mengikuti metode Salman ini. Nah, stabilitas politik ini karena ini menjadi doktrin Orde Baru, sehingga melahirkan bagaimana umat Islam ini supaya ada berkesesuaian atau link and match dengan kepentingan Orde Baru. Sehingga waktu itu Cak Nur mengeluarkan pernyataan Islam yes, Partai Islam no. Inilah sehingga yang dulunya ex Masumi itu mendambakan Nasir Muda kepada Cak Nur ini, mengharapkan Cak Nur ini menjadi Nasir Muda. Ternyata harapannya buyar ketika Cak Nur mengeluarkan pernyataan itu. Nah, inilah tonggak awal bagaimana umat Islam ini bangkit dari keterpinggiran di zaman Orde Baru itu menjadi menyatu dengan Orde Baru, dalam hal ini Golkar waktu itu, Golkar maupun TNI. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ya, tetapi tidak akan memerinci lah, tetapi dari kebangkitan yang dimotori oleh Cak Nur dengan sekularisasi Islamnya, Gus Dur dengan pribumisasi Islamnya, dan maupun Imaduddin Abdul Rohim dengan bagaimana pembangunan kesadaran Islam di kampus-kampus terkenal tentu saja, semacam ITB. Nah, melahirkan klimaknya itu melahirkan organisasi yang disebut dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Inilah kaum elit pertama, kaum atau umat atau apa namanya, kaum elit dari kalangan Islam pertama yang lahir di Orde Baru. Dan tentu saja tokohnya semacam Habibie ini menjadi tokoh sentral di ICMI ini, dan melahirkan tokoh-tokoh Islam di kalangan TNI, sehingga ada istilah hijau royo-royo atau TNI hijau dan TNI merah putih. Nah, saya kira dan puncaknya ketika Soeharto dalam hal ini
berangkat ibadah haji dan yang dulunya ketika sekolah-sekolah itu dilarang memakai kerudung, justru anak Soeharto, Batutut atau Siti Hardianti Rukmana itu mempelopori pemakaian kerudung. Ini saya kira keberhasilan tokoh-tokoh Islam itu menyatukan antara umat Islam yang dipinggirkan pada awalnya itu menyatu dengan pemerintahan Orde Baru. Bahkan di periode akhir kabinet Soeharto itu hampir seluruhnya tokoh-tokoh Islam yang masuk di kabinet 97 waktu itu. Hampir seluruhnya kabinet itu tokoh-tokoh intelektual Islam waktu itu. Nah, saya kira inilah tantangan di zaman Orde Baru yang melahirkan kesadaran saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, pasca reformasi, tantangan apa yang akan dihadapi oleh umat Islam sampai hari ini? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Tetapi kalau melihat dari kesadaran yang lain, saya kira kebangkitan di kalangan musisi atau Islamisasi di kalangan musisi, di kalangan artis itu tidak ada fenomena kata hijrah di kalangan para artis maupun di kalangan para musisi. Ini juga menjadi fenomena menarik hari ini sampai hari ini. Ini pasca reformasi. Terus di kalangan yang lain pun sama. Itu kalau berbicara secara perkembangan di kalangan umat Islam hari ini. Nah, ini apa sih tantangan hari ini? Apakah umat Islam terpuruk? Enggak juga. Tapi apa yang mesti dibangkitkan hari ini? Tentu saja yang namanya jihad atau perjuangan, saya kategori jadi perjuangan, bukan perang atau bukan bom bunuh diri. Tantangan ketika di demokrasi liberal hari ini jelas bahwa umat Islam harus seperti apa. Oke, saya sepakat ketika Nahdlatul Ulama pada musyawarah yang ke-33 melahirkan wacana Islam Nusantara. Saya sepakat Islam Nusantara, tapi ini jangan hanya dijadikan sebuah wacana, sebuah dongeng. Menurut saya ini jangan dijadikan hanya sebuah dongeng selintas. Artinya ini harus benar-benar harus menjadi sebuah strategi. Jangan sampai ini menjadi wacana hanya sebatas di lingkungan intelektual tanpa praksisnya, tanpa strategi politik. Artinya seperti ini, ketika Nahdlatul membahas tentang Islam Nusantara, tapi di sisi lain, contoh PKB sebagai corong politik di parlemen NU seperti minyak dan air gak nyambung. Ketika
NU melahirkan wacana Islam Nusantara, tetapi corong PKB-nya tidak pernah membahas Islam Nusantara di parlemen. Ketika Muhammadiyah melahirkan Islam berkemajuan, tetapi PAN sebagai corong Muhammadiyah dia tidak berbicara dari Islam kemajuan. Jadi NU kemana, PKB kemana, Muhammadiyah kemana, PAN kemana? Tidak nyambung gitu. Ketika wacana keislaman apapun melahirkan fikih sosial apapun, ini harus dibarengi dengan membangun kekuasaan. Nah, makanya kalau Islam Nusantara itu benar baik, Islam berkemajuan itu memang sebuah keharusan, harus dibarengi dengan suksesor kekuasaan. Suksesor kekuasaan yang kuat. Makanya apa yang harus dilakukan hari ini? Jangan sampai gini, Islam di mana, umat Islam di mana, tokoh-tokoh Islam di mana, elit-elit Islam di mana, negara di mana? Karena negara demokrasi liberal itu kita harus mengakui yang berkuasa di dalam demokrasi liberal ini adalah bukan penguasa itu sendiri, bukan presiden, bukan, tetapi siapa? Tapi cukong. Kebijakan di dalam pemerintahannya hasil demokrasi liberal hari ini adalah kepentingan para cukong ini, sehingga rakyat maupun umat itu pasti berada di posisi sebagai korban. Inilah tantangan yang harus disadari pertama-tama dan harus dijadikan sebuah pergerakan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Entah itu NU, Muhammadiyah maupun ormas-ormas yang lainnya, itu harus berani bergerak. Pertama, membangun kekuatan ekonomi. NU bukan hanya berbicara wacana tentang Islam Nusantara. Muhammadiyah jangan hanya berbicara Islam berkemajuan, maupun ormas-ormas yang lain bukan hanya berbicara tentang teori, tapi jelas ini berbicara tentang ekonomi dan politik. Percuma berbicara Islam, percuma berbicara tentang Islam berkemajuan kalau ekonomi dan politiknya tidak terpahami. Gejala global dari para swasta ini tidak terbaca oleh umat kita. Ini harus bisa mampu membaca. Nah, tantangan yang harus dilakukan, sekali lagi tantangan yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah pertama, membangun kekuatan ekonomi seperti halnya dulu ketika Samanhudi mendirikan SDI. Ini ekonomi sangat penting. Harus menciptakan, umat Islam ini harus menciptakan pengusaha-pengusaha lokal maupun internasional yang punya kaliber sangat kuat di internasional. Itu saja tantangan umat Islam hari ini adalah bagaimana seluruh komponen umat Islam yang ada di Indonesia ini harus menyadari bahwa kesadaran membangun ekonomi dan politik itu harus menjadi yang utama. Karena apa? Karena demokrasi liberal ini membutuhkan kekuatan yang sangat
dasar, terutama persoalan ekonomi. Karena kekuatan ekonomi inilah yang bisa membangun kekuatan politik. Bullshit dan omong kosong berbicara kemandirian sebuah bangsa tanpa membangun kekuatan ekonomi. Maka ekonomi inilah sebagai penopang membangun kekuatan politik. Sekali lagi, demokrasi liberal itu membutuhkan kekuatan dan biaya yang sangat besar. Kalau umat Islam tidak mempunyai biaya yang besar sesuai dengan tuntutan kepentingan politik, maka umat yang lainlah yang paling kuat ekonominya yang akan menguasai seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia ini. Sehingga apapun alasannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan ekonomi, tanpa membangun kekuatan ekonomi yang benar berkaliber internasional. Contoh fenomena global hari ini, antara pertarungan dagang antara Amerika dengan Cina, dengan Rusia maupun dengan Eropa, ini apakah pertarungan negara atau pertarungan swasta? Negara yang menguasai swasta atau swasta yang menguasai negara? Ini yang saya kira yang harus kita baca lebih detail, lebih jelas membacanya terhadap fenomena global hari ini. Apakah Anies PS, anggap saja PS pemerintahan pusat, ini Jakarta PS pemerintahan pusat atau perusahaan PS perusahaan? Yang menjadi persoalan ini, apakah pemerintah pusat dikendalikan oleh cukong, dikendalikan oleh penguasa, atau penguasa yang mengendalikan cukong? Ini menjadi tuntutan yang harus jelas, harus sangat jeli membacanya. Karena demokrasi liberal apapun alasannya, pemodal yang paling kuat, pemodal yang menguasai. Maka saya selaku pribadi dengan diskusi dengan sahabat-sahabat saya, ini pentingnya mulai menggaungkan kembali tentang kebangkitan Islam Indonesia jilid 3. Kenapa sangat penting? Karena itu harus membangun sebuah kesadaran, dan pentingnya membaca dari sudut pandang ekonomi dan politik tentang keberislaman kita ini. Kalau kita membaca, kita akan menjadi korban dan akan dihabisi, akan habis. Saya jamin itu. Ketika tidak menguasai ekonomi dan politik, habis. Peradaban manapun habis oleh peradaban, oleh kaum yang menguasai ekonomi dan politik. Kami pun menyadari dan akan sepakat dengan sahabat-sahabat saya harus dan sebuah keharusan dan pentingnya menggaungkan kembali kebangkitan Islam Indonesia. Supaya apa? Supaya ada kesesuaian tadi, ada link and match antara konsep dengan praktek. Inilah yang harus kita sadari, yang harus kita
pikirkan bersama-sama bagaimana sekali lagi seluruh komponen Islam menyadari bahwa pentingnya membangun pertama ekonomi dan politik. Ekonomi saja tidak akan menjadi sebuah pahala yang berarti tanpa membangun kekuatan politik. Kekuatan politiknya yang benar-benar akan menjadikan umat Islam bangsa Indonesia khususnya dan negara Republik Indonesia akan disegani oleh kawan maupun lawan di internasional. Ini hanya sekedar prolog dan mungkin nanti ke depan kita akan mencoba membahas kembali lebih detail bagaimana tentang seharusnya Islam di Indonesia ini, dan mari kita diskusikan, dibicarakan, mari kita bangun dan gaungkan bahwa pentingnya membangun kembali, menggaungkan kebangkitan Islam Indonesia secara keseluruhan tentu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.